Oke, baik. Nah, pada sesi pertama ini, yang ingin kami atau yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita melihat, secara helikopter view kebutuhan sebuah organisasi, eee, memerlukan, manajemen dan audit, sistem informasi. Dalam kata lain sebenarnya kita juga ingin melihat seberapa jauh, eee, teknologi itu mempengaruhi perusahaan sehingga kemudian kebutuhan manajemen dan audit sistem informasi itu juga muncul karena perkembangan teknologi dan, tentu saja sains juga, kira-kira begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin kita bisa memulai dari diskusi kita bahwa ya salah satu yang ingin diwujudkan dengan kemunculan, sistem informasi dan kemudian teknologi informasi yang masif adalah terciptanya suatu masyarakat yang memiliki konsep, society 5.0. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat literatur yang disebut sebagai society 5.0 itu adalah integrasinya antara aktivitas masyarakat di dunia fisik gitu ya, yang ada di dalam tatanan masyarakat dengan mempertahankan semua proses bisnis, kemudian tata kelola dan juga, pola kemasyarakatannya di suatu daerah, itu didukung dengan teknologi dengan baik, tetapi dengan tidak menghilangkan, tadi kekhasan masyarakatnya itu. Nah, salah satu yang apa ya, digadang-gadang atau diilustrasikan sebagai sebuah masyarakat society 5.0 adalah negara Jepang gitu ya, karena konsep society 5.0 itu juga dimunculkan oleh peneliti di sana. Nah, di sana dilakukan penelitian yang cukup masif misalnya dari Nagoya University, kemudian di Kyoto University, mereka menunjukkan bahwa kota itu, tetap tidak berubah, secara struktur bangunan mungkin akan ada bangunan-bangunan modern gitu ya, tapi, bangunan-bangunan tuanya juga terpreservasi dengan baik. Struktur, sistem kemasyarakatannya tetap juga mempertahankan ciri khas lokal daerahnya sebagai kota bekas sebuah koloni, apa ya, koloni kerajaan begitu, dan kemudian tetapi, dalam beberapa aspek kehidupannya sudah sangat efisien dan efektif dengan bantuan teknologi ya. Misalnya ya warung makan ada di banyak tempat gitu ya, tetapi mereka sudah, melakukan, konsep, cashless society gitu ya, begitu. Kemudian, eee, pemanfaatan single ID di berbagai kebutuhan itu juga sudah, tercipta sehingga kemudian masyarakat ketika dia beraktivitas atau berinteraksi dengan, apa namanya, dengan dunianya itu, akan terekam dan kemudian itu digunakan untuk, sebagai data menjadi, dasar untuk pengambilan keputusan dan melakukan data analitik yang bisa meningkatkan kemanfaatan terhadap masyarakat. Nah, pada konsep itu kan terjadi intersection ya antara teknologi dengan, proses bisnis kalau bahasa di perusahaan atau di masyarakat ya tadi tata kelola masyarakatnya itu, terimplikasi apa enggak. Ya mungkin secara gampang ya dengan adanya digitalisasi, berapa banyak sih yang kemudian, proses, interaksi masyarakat berubah gitu ya menjadi lebih baik atau sebaliknya jangan-jangan menjadi, tidak baik gitu ya. Eee, yang menjadi apa namanya, yang menjadi apa, menjadi poin penting misalnya adalah apakah perubahan itu mengarah kepada yang lebih positif atau malah menciptakan masyarakat itu dalam sebuah, ancaman. Misalnya ada sebuah apa namanya, kalau yang sekarang dikhawatirkan misalnya data penduduk menjadi bocor misalnya semacam itu dan seterusnya. Nah ini yang kemudian, resiko itu ada. Sehingga ketika menuju ke suatu bentuk pola pola yang sangat bagus untuk, intersection atau gabungan antara dunia digital dengan dunia fisik masyarakat ini muncul value gitu ya, dan kemudian juga muncul risk. Nah, ketika 2 ini ada, maka audit sistem informasi itu menjadi penting untuk memastikan bahwa value yang dikreasikan dari intersection itu menjadi besar gitu ya. Kalau konsep teorinya itu memaksimalkan value atau maximizing value, satu sisi resikonya diturunkan atau menurunkan resiko yang mungkin terjadi. Jadi, nah ketika itu terjadi maka di tengah-tengah itu audit sistem informasi menjadi sangat penting. Nah itu konsep pentingnya.
Nah, jadi apa namanya, itu juga bisa berlaku tidak hanya di masyarakat, tetapi juga berlaku untuk levelnya, misalnya apa namanya, untuk levelnya di perusahaan. Perusahaan sekarang juga sama, mungkin kita tidak menyebutnya sebagai Society 5.0, tapi mungkin konsepnya seperti perusahaan sekarang berbondong-bondong masuk ke era transformasi digital, misalnya gitu ya, atau digitalisasi. Nah, pada poin itu, maka ada value yang di-create, tapi juga ada resiko karena pemanfaatan teknologi. Contoh aja AI, gitu ya. Perusahaan menggunakan AI sekarang berbondong-bondong untuk keperluan macam-macam. Ya, ada satu sisi value, ada kemudahan, ada otomatisasi, tapi di satu sisi juga muncul resiko. Resikonya apa? Ya, resikonya pengumpulan data secara masif, sehingga otomatis sisi apa namanya, sisi privacy menjadi dikorbankan. Nah, ketika itu terjadi, karena ada dampak, maka kita harus bisa mengukur seberapa jauh dampak itu terjadi atau terasa. Untuk apa? Untuk kemudian meminimalkan, jangan sampai kemudian itu makin besar dan kemudian malah pada titik tertentu menjadi sangat merugikan pihak-pihak yang menggunakan itu. Nah, pada konsep itulah sebenarnya tools untuk memaintain antara keseimbangan antara value dan risk itu adalah audit sistem informasi. Nah, posisinya di situ, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau itu bisa dicapai, maka ya ini akan menjadi penting. Jadi kalau bahasa saya memang benar, mata kuliah ini secara positioning ini ya, atau audit informasi ada di tengah ya, menjembatani ada kebutuhan bisnis dan juga sisi teknologi atau sainsnya, agar kemudian menjadi seimbang atau menjadi muncul suatu keseimbangan poin yang dia itu mendukung terciptanya tujuan dari organisasi. Nah, ini yang poin penting sebenarnya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ditanya kemudian butuh apa tidak manajemen dan audit sistem informasi, nah ini ya tergantung. Nah, gitu. Jadi sudut pandangnya di mana. Nah, tapi secara saintifik seperti itu yang terjadi. Sehingga kemudian pendekatannya menjadi banyak. Nah, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi secara mudah tadi manajemen dan audit sistem informasi ya akhirnya pada titik tertentu bukan bicara masalah apa namanya, bukan masalah butuh dan tidak, tetapi ya itu adalah tools bantu bagi perusahaan atau organisasi untuk menyelaraskan tujuan dengan inisiatif digital atau inisiatif inovasi yang dijalankan oleh dia. Kira-kira begitu. Oke, kita menuju ke berikutnya. Nah, ada yang menarik dari rekan-rekan sekalian, ada perkembangan teknologi dan juga perkembangan apa ya, komputasi misalnya di area kita di ilmu komputer, ini memungkinkan kita mencapai kemampuan signifikan dalam pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam hal-hal yang sifatnya itu mungkin tidak pernah kita bayangkan, kira-kira gitu ya. Tapi ya terjadi saat ini. Jadi contoh simple, bagaimana memprediksi traffic congestion dan car accident, gitu misalnya gitu, di smart transportation system misalnya, itu sangat memungkinkan terjadi. Tetapi apakah prediksi ini bisa akurat 100% apa tidak, ya itu kan tergantung kan gitu. Nah, ketika tergantung, maka tergantung itu perlu diukur, karena tergantung itu kan masih abstrak, masih subjektif. Nah, perlu ada ukuran. Kalau di dunia AI ya akurasi, misalnya akurasinya 82%, berarti ada 18% error rate yang mungkin muncul, tebakan atau prediksinya AI bisa salah gitu ya. Nah, ketika masuk di audit, maka fokus kita adalah sebenarnya 18% itu explainable apa enggak. Kenapa kok terjadi 18%? Bisa ada evidence-nya enggak kenapa kok 18%? Sehingga kalau diulas, dianalisis dan kita tahu faktanya, maka kita akan dengan mudah mengatakan bahwa 82% itu acceptable. Kira-kira gitu. Jadi kita toleransinya bisa menerima. Nah, audit menjelaskan hal kayak gitu. Audit itu fungsinya menjelaskan apa yang menyebabkan terjadi kondisi yang ada saat ini, baik itu akurasinya 82% maupun 18%. Coba sekarang kalau dibayangkan teman-teman yang suka bermain dengan library algoritma AI, teman-teman punya dataset, langsung di-run, manggil library, langsung dapat akurasi. Nah, itu pasti biasanya senang gitu ya. Tapi
bisa jelasin nggak AI itu data yang kita collect gitu ya, dari dataset, kemudian kita pilih 80% misalnya untuk data training, 20% untuk data uji, dan hasilnya akurat sedemikian rupa, bisa dijelaskan nggak akurasinya itu mencerminkan apa? Apakah itu mencerminkan karakteristik datanya atau tidak? Dan nanti kalau ditanya lagi, kalau di dalam audit itu namanya audit trail, bisa nggak menjelaskan alur analisisnya. Nah, jadi di algoritmanya, sehingga algoritma bisa membuat seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan audit, kira-kira gitu. Jadi, ya kita menerima hasilnya, tapi hasil itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, bisa traceable prosesnya apa tidak. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi poin penting. Contoh misalnya, kalau di dunia yang masyarakat umum misalnya, kita mendapat berita tentang sesuatu fenomena gitu ya, A. Nah, kita tahu tuh hoax atau tidak, itu benar apa tidak, itu valid apa tidak, ya harus kita trace sumbernya. Sumbernya benar apa enggak. Apalagi sekarang di dunia AI. Jadi orang mengenerate news juga otomatis, mengenerate gambar juga otomatis, dan seterusnya. Bahkan mengenerate video pun otomatis. Nah, kira-kira begitu. Bahkan yang nggak perlu otomatis, kalau dia punya kemampuan video editing atau video sinematik level tertentu, nah itu sesuatu yang fake bisa menjadi sesuatu yang valid, yang kemudian kita percayai. Nanti fungsi audit kayak gitu. Nah, pada titik tertentu, audit forensik lebih dalam untuk menggali apakah itu benar-benar secara ilmiah apa enggak. Nah, untuk membuktikan itu semua, untuk menunjukkan capability sebuah sistem itu seperti ini, predicting kecelakaan, memprediksi cuaca, memprediksi keuntungan perusahaan, kemudian mengidentifikasi fraud misalnya, gitu ya. Nah, itu perlu bukti-bukti digital. Nah, sehingga kita perlu mengumpulkan evidence. Dalam kata lain, kalau kita tadi bicara AI, dataset itulah yang menjadi evidence atau bukti digitalnya. Nah, kita harus lihat data modelnya itu jadi evidence. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini jadi teman-teman akan kemudian memahami bahwa beberapa proses yang kita lakukan dengan menggunakan proses komputasi menghasilkan digital evidence yang nanti kalau disusun itu menjadi chain of custody atau keterhubungan antara evidence yang kemudian itu menyebabkan kita jadi bisa mengexplainablekan sebuah fenomena tadi. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini jadi cara pandangnya gitu. Jadi ini menarik. Ini sebenarnya sama seperti teman-teman nanti kalau tugas akhir ngambil topik tertentu dengan fokus tertentu, kemudian diminta menjelaskan kok hasilnya bisa seperti itu. Nah, itu cara menjelaskannya harus menggunakan cara pandang audit. Gitu ya. Jadi tidak hanya cerita, ini prosesnya datasetnya seperti ini, kemudian saya langsung panggil library, hasilnya seperti itu. Wah, tewas gitu. Nanti nggak akan bisa lulus karena harus menjelaskan kenapa seperti itu. Bahkan sampai harus tahu bagaimana algoritmanya itu berjalan, langkah-langkahnya bagaimana, dan seterusnya. Bahkan sekecil stop word ya, removal gitu ya, atau pembuatan back of word di machine learning misalnya, itu merupakan buktinya atau evidence-nya. Jadi gitu. Jadi kalau sampai di skip ya hilang. Nah, jadi sulit. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi poinnya di teman-teman sekalian ya. Jadi itu konteksnya. Nah, ini yang menjadi poin. Jadi kalau kita bicara masalah fraud, ya itu something, itu fenomenanya. Tapi yang di belakang, yang diproses di belakangnya nanti yang harus kita audit. Nah, kira-kira begitu cara kerjanya ya. Nah, ini yang menjadi menarik tantangannya. Saya pikir teman-teman sudah paham. Ini kita juga didorong untuk bisa menghasilkan capabilities yang sangat luar biasa. Tetapi tadi satu sisi kita harus ingat, kita harus bisa menjelaskan itu dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira begitu. Oke, next ya. Nah, apalagi saat ini kompleksitasnya ada di teknologi. Nah, jadi ada di teknologi. Jadi teknologi-teknologi seperti ini yang ada saya gambarkan sebagai ekosistem industri 4.0 ini menyebabkan kita punya kompleksitas yang sangat rumit ya. Untuk bisa menjelaskan proses yang berjalan di dalam sebuah teknologi. Nah, jadi begitu. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena memang masing-masing teknologi itu berkembang sedemikian rupa mengikuti zamannya, dan kemudian
karena mengikuti zamannya, maka dia berevolusi dengan kemampuan komputasi tertentu dan kemudian menciptakan satu ya kemudahan yang kita sebut sebagai value dari teknologi, tapi satu sisi tadi menciptakan black box yang mulai tidak explainable. Nah, contoh ini mungkin tidak kita bicara AI, tapi tentang cloud computing. Ya. Bagaimana kita menjelaskan virtual mesin saja deh. Jadi ketika kita misalnya perusahaan, kalau kita dulu meng-create data center dan kemudian di data center itu kita bilang, saya punya 10 server. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu kita bisa langsung melihat, mengaudit fisik ya, servernya ada 10 gitu, dan di dalamnya ada spesifikasi spesifik. Tapi apa yang terjadi dengan virtual mesin saat ini? Jadi ketika kita punya sumber daya komputasi, kita create 10 VM, tapi di VM itu menggunakan algoritma dynamic misalnya gitu ya, dynamic resource allocation misalnya. Di mana ketika itu terjadi, satu VM yang nganggur misalnya gitu, virtual mesin yang nganggur, itu kemudian kalau dia tidak bekerja, maka otomatis VM itu dianggap idle, resource-nya diberikan kepada 9 server yang virtual lain. Sehingga otomatis hitung-hitungannya kita hanya punya 9 VM. Nah, sehingga terjadi dispute atau semacam apa namanya, pertanyaan, yang benar itu kita punya 9 VM atau 10 VM, nah, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita menjelaskan logic VM tersebut untuk kemudian membenarkan bahwa kita hanya running punya 9 VM, which is kita punya 10 VM sebenarnya yang kita create. Nah, itu yang menjadi tantangan, teman-teman. Jadi nanti parameternya bagaimana itu nanti ada standarnya. Nah, itu belum lagi kita bicara scalable resource misalnya gitu ya, bisa dinamis nambah memorinya, nambah prosesornya ketika komputasi makin tinggi. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang harus kita bisa jelaskan di fenomena di cloud computing. Nah, belum lagi nanti kalau di beberapa penyedia cloud computing, mereka punya service misalnya content delivery network. Bagaimana kita mengaudit bahwa memang benar konten kita itu available di region-nya Europe gitu ya, di region-nya Australia gitu ya, di region-nya Amerika. Padahal hosting kita ada di Singapura misalnya semacam itu. Nah, ini juga nanti secara logik kita harus bisa menjelaskan. Nah, itu pun terjadi di banyak teknologi yang lain ya, misalnya mobile technology gitu ya. Ini semakin masif menurut saya, kemudian mesin to mesin ya, jadi kalau di industri menggunakan teknologi SCADA dan seterusnya, 3D printing gitu ya, kemudian advanced robotic yang semua operasional itu dijalankan under perintah robot begitu. Nah, kemudian menjelaskan big data yang sumber datanya entah berantah tidak terstruktur, tapi kok kemudian bisa menghasilkan proyeksi, prediksi yang sistematis misalnya begitu. Nah, itu kan saya sendiri fokus di big data. Itu cukup menantang untuk menjelaskan bahwa sumber data kita itu tidak primer, tapi menghasilkan report atau data analitik yang primer. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu juga menjadi satu yang challenging. Belum lagi ini konsep Internet of Things gitu ya, di mana nanti akan ada pertanyaan bagaimana sensor itu kok bisa menangkap data dan kemudian data itu bisa kita jadikan sebagai dataset untuk melakukan sesuatu. RFID, kemudian nanti ada cognitive computing, dan yang terakhir adalah cyber security. Nah, maka tantangan-tantangan ini, rekan-rekan sekalian, yang ini genre ilmunya atau domain knowledge-nya itu ada di computer science, ini akan menjadi suatu tantangan untuk kemudian kita bisa menjelaskan dan secara audit sistem informasi menjadi penting untuk kita jelaskan. Nah, sehingga kekuatan pemahaman kita secara saintifik di ilmu komputer itu menjadi penting untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di dalam teknologi-teknologi ini. Nah, jadi itu filosofinya sebenarnya kalau di mata kuliah ini. Jadi ya teman-teman jangan mungkin di awal akan ada sedikit bertanya-tanya gitu ya, ini kenapa diajarkan di S2 Ilkom mata kuliah ini gitu ya. Nah, bukan sekedar kalau teman-teman jadi auditor, maka kita menggunakan teknologi ini untuk mengaudit. Jadi menggunakan algoritma untuk keperluan audit. Jadi contohnya kita mendeteksi anomali ya gitu kayak gitu. Di fraud financial. Nah, itu seperti itu. Kita jadi auditor tapi kita menggunakan teknik yang ada di ilmu komputer. Kita hanya menyatu. Tapi secara filosofi, kalau kita ingin menjadi audit scientist ya,
atau kalau bahasa kita di ilmu komputer dia data scientist, tapi fokus di audit, maka kita harus paham benar nih di dalamnya ini. Jadi sekarang yang dibutuhkan malah itu menurut saya. Jadi kalau kalau teman-teman di apa namanya di major akuntansi misalnya gitu ya, dan kemudian di major yang lain mereka melakukan pekerjaan audit dengan bantuan tools teknologi ini, nah mereka hanya auditor, jadi tools seorang auditor, tetapi bukan audit scientist gitu ya, atau data scientist tadi. Nah itu tantangannya, itu challenge-nya dan posisinya. Dan untuk mata kuliah ini saya ingin menunjukkan nanti dua perbedaannya sambil jalan gitu ya. Kalau kita jadi auditor ya kita hanya pakai tools sebagai tools gitu ya. Kita pakai algoritma, anomaly detection, kita pakai big data itu hanya untuk mengkoleksi evidence dan seterusnya. Tetapi secara prinsip apa namanya kalau kita mau jadi scientist, auditor scientist beneran ya kita harus paham ini. Oke, ini saya beri kesempatan nih, tampaknya ada yang raise hand tadi, silakan. Silakan. Ingin bertanya or something? Kalau sulit bisa pakai chat dulu kalau misalnya koneksinya kurang begitu bagus. Ya. Oke. Nah, ini juga menjadi tantangan teman-teman sekalian selain teknologi-teknologi di industri 4.0, kita juga berhadapan dengan aplikasi atau platform yang apa namanya berjalan saat ini ya. Contohnya di area Internet of Things kita juga sudah punya beberapa platform teknologi untuk establishing pendekatan Internet of Things gitu ya. Kemudian blockchain terutama nih ya. Ini blockchain ini juga nanti kita bahas secara khusus. Jadi nanti saya di setiap pertemuan saya akan menjelaskan theoretical-nya di audit sistem informasi, kemudian dari sisi teknologi yang kita pelajari itu bagaimana kita harus berinteraksi dengan platform, teknologi, dan pendekatan yang lain. Terutama nanti masuk ke area computer science ya, jadi semacam itu. Nah harapannya nanti kalau teman-teman belum ada ide untuk PA, ini saya sangat welcome sekali nih untuk melakukan riset tentang ini. Dan ini lebih clear karena apa namanya targetnya jelas ya, dan kemudian target jelas ya saya optimis itu dalam 1 semester bisa selesai gitu ya. Nah, kebetulan nih saya punya beberapa resource untuk mendukung itu sehingga nanti akan sangat senang kalau teman-teman bisa melakukannya kira-kira begitu. Jadi biar riset kita di S2 ilmu komputer atau di program ini itu tidak monoton ya, tidak hanya mesin learning terus gitu, tapi kita malah mengaudit mesin learning-nya, kira-kira begitu. Mengaudit big data-nya, mengaudit AI-nya dan sejenisnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini adalah beberapa tool dan platform yang kita harus paham benar sudut pandangnya, sehingga kemudian kita mengaudit itu juga poin penting. Ya. Oke, nah berikutnya, nah ini yang ingin saya, teorinya pertama ini teori paling penting kalau menurut saya di audit ya. Jadi sering kali akan ada pertanyaan bahwa ketika kita bicara tentang apa namanya tentang audit ya, kita ada pertanyaan kapan sebuah sistem informasi katakanlah gitu ya atau sebuah organisasi itu butuh audit sistem informasi. Nah pertanyaannya itu. Nah ketika itu terjadi rekan-rekan sekalian, yang menjadi tantangan terbesar bagi kita untuk melakukan audit adalah kita harus punya frame atau logical thinking untuk kita bisa masuk ke audit sistem informasi. Nah, terus itu frame-nya apa? Kan kira-kira gitu. Nah, ini yang nanti harus perlu dipahamkan dulu. Untuk itu, saya ingin memahamkan dulu konsepnya. Jadi begini, ada teori tentang problem teman-teman sekalian. Jadi ada problem teori. Ini problem yang saya coba formulasikan berbasis dari pengalaman dan juga praktek yang saya alami selama ini ketika melihat sebuah fenomena di teknologi informasi, dan ujung-ujungnya itu butuh sentuhan audit sistem informasi. Nah, di sebuah implementasi sistem informasi, apapun itu, mau machine learning atau cloud teknologi atau yang lain, itu selalu muncul punya problem-problem yang sering terlihat ya. Jadi sehingga kita punya yang namanya itu visualize problem atau masalah yang terlihat atau terasa oleh
panca indera kita sebagai manusia. Jadi misalnya kita kalau di data itu ya kita melihat anomalinya, gitu ya. Kalau di machine learning, di AI, kadang kita kemudian punya sense bahwa, oh ini kok datanya too good to be true, gitu ya. Wah ini kok akurasinya bisa 99%, nah kira-kira begitu. Kemudian kita punya fenomena, wah ini kok cepet banget ya itu ya, kecepatannya kok jaringannya akses ke cloud tersebut kok sangat cepat sekali, kita aneh begitu ya, di semacam itu. Nah, kemudian dan seterusnya. Itu yang level mungkin agak sedikit kompleks. Level paling simple ketika kita melihat implementasi sebuah teknologi tertentu, kok error ya, Wi-Fi nggak connect misalnya gitu. Ini saya login tapi kok saya mulai kehilangan banyak data, kira-kira gitu. Atau mungkin kemudian kita melihat bahwa, data saya kok sudah ada di deep web ya, yang jualan data curian misalnya semacam itu. Nah, itu adalah masalah-masalah yang sering kita hadapi di permukaan yang kita lihat. Kalau di company ya kita melihat loh kok SLA-nya turun gitu ya. Kemudian loh ini network monitoring sistemnya kok jelek gitu. Jadi turun kualitasnya. QoS-nya, quality of service-nya kok turun. Nah, itu adalah fenomena di dalam sini, di visualize problem. Nah, teman-teman, ketika kita melihat fenomena itu, maka dalam kacamata seorang auditor atau kita yang belajar di audit scientist ini, maka kita tidak berhenti di situ. Nah, itu hanya baru pancingan, itu baru awalan. Berarti itu adalah sesuatu yang menarik yang harus kita dekati dengan pendekatan tertentu secara ilmiah dan saintifik untuk membongkar apakah itu masalahnya itu ada yang ada di bawah-bawahnya apa tidak. Nah, masalah yang di bawah-bawahnya inilah yang harusnya kita telusur dengan konsep audit tadi. Jadi audit itu ada polanya, ada frame-nya, ada cara berpikirnya. Nggak langsung menemukan finding siapa tersangkanya itu, bukan itu konteksnya. Tapi dari visualize problem, kita akan melihat bahwa problem-problem yang kasat mata itu punya pola apa enggak. Jadi kira-kira gitu. Jadi ketika masalah ini ketahuan ada polanya, nah kita tahu, kita potret. Nah, untuk bisa mendapatkan masalah problem itu berpola apa tidak, kita butuh apa? Butuh data. Data apa? Data eventnya. Sering terjadi apa enggak? Sering problem apa enggak? Misalnya tuh traffic melambat ketika jam-jam masuk kantor, misalnya kayak gitu ya. Traffic jaringan maksudnya. Karena waktu itu orang semua datang, kemudian langsung akses internet semua dan seterusnya. Mungkin sistem kita jadi down ketika KRS mahasiswa banyak. Kira-kira itu masalah berpola. Jadi ada pola-polanya. Nah, ini yang harus kita telusuri. Oh ya, mesin learning saya akurasinya jadi sangat tinggi. Tapi kalau dia datasetnya seperti ini polanya. Jadi kira-kira begitu. Dan seterusnya. Nah, itu adalah masalah berpola. Nah, kita harus bisa mengklasifikasi atau mengidentifikasi apakah masalah tadi itu punya spesifik pattern apa enggak. Nah, kira-kira gitu. Nah, setelah itu, tapi itu masih pattern sendiri-sendiri ya, pattern berdasarkan kelompok data atau kelompok areanya masing-masing. Nah, setelah itu kita harus menghubungkan satu sama lain. Apakah itu bertautan apa tidak? Ini kita udah mulai berpikir sebab akibat. Jadi apakah itu terjadi karena pola ini, pola A dengan pola B dan seterusnya. Sehingga kita punya problem network. Oh, ternyata problem kemacetan di jaringan di kita itu bukan hanya masalah waktu, tapi juga ternyata terjadi karena satu orang itu punya dua device yang connect langsung, kemudian ternyata kapasitas jalur komunikasi kita itu masih menggunakan standar yang rendah, misalnya semacam itu dan seterusnya, sampai ke hardware dan seterusnya. Kita punya pattern problem. Nah, dari pattern problem itu atau pola yang saling berpola dan kemudian bertautan, kita akan menemukan deep problem karena menjadi ujung simpulnya. Nah, jadi di problem itu bisa banyak masalah yang tadi berpola dan kemudian terhubung satu sama lain membentuk simpul atau itu mengerucut ke arah salah satu masalah gitu ya. Jadi jika masalah problem besarnya ini nih, jadi awalannya ini nih, kira-kira begitu. Nah, itu yang ingin kita kejar. Nah, dalam proses itu kita ada proses melihat evidence-nya, mengumpulkan evidence, kemudian dan untuk menjustifikasi bahwa itu problem apa enggak kan kita butuh guidance dari standar gitu ya, dari standar auditnya, dan kemudian teknik kita menggali datanya. Kalau di data ya kita teknik ETL-nya harus benar, teknik mengambil capturing data network-nya juga harus benar dan seterusnya.
sampai kemudian kita merumuskan atau menganalisis itu dengan data analitik gitu ya, untuk mengetahui apa sebenarnya problemnya. Nah, kalau secara umum, kalau dirasa-rasa pola ini itu seperti orang melakukan pekerjaan data scientist sebenarnya, ya kan? Jadi saya sih sebenarnya melihat manajemen audit dan sistem informasi itu spesifik untuk tadi, untuk mencari problemnya dan kemudian menyelesaikan masalahnya, tetapi dengan teknik data science sebenarnya. Jadi kira-kira begitu. Tapi dengan pengetahuan plus-plusnya itu ada standar auditnya, ada pola berpikir forensiknya juga harus punya, kemudian data evidence base-nya juga harus punya. Nah, ini poinnya. Jadi, dan juga tadi advance metodologinya ya, atau scientific methodnya harus kuat dengan pendekatan misalnya algoritmik dan sebagainya. Kenapa kok algoritmik? Karena nggak mungkin kita melakukan ini itu secara manual, ya kan? Tidak lagi misalnya, bagaimana saya bisa mengaudit katakanlah AI-nya perusahaan tertentu dengan jumlah record 1.600.000 record gitu kan, nggak mungkin pakai mata, kira-kira begitu. Kemarin saya baru saja menyelesaikan misalnya data di universitas misalnya, ada sekitar cuma sedikit 16 juta record, tapi kan nggak mungkin saya mengecek data itu valid apa enggak dengan manual. Maka saya harus buat algoritma, jalan, eksekusi, parameternya jelas, standarnya tertentu, diklasifikasi, oh ini valid apa tidak, kayak di labeling gitu ya, jadi semacam itu. Nah itu contoh dari semacam itu. Nah kemudian dari situ kita punya pola, oh ternyata data yang nggak valid yang saya maksud, ternyata data di sini dengan di sini berbeda dan seterusnya, sehingga polanya jelas. Ketika polanya ketemu, udah itu dijadikan model dan menjadi justifikasi untuk mengklasifikasi data yang berikutnya. Jadi semacam itu. Nah ini yang menarik rekan-rekan sekalian, bagaimana pendekatan ini perlu kita kejar dan kita pelajari, karena menurut saya sekarang ya jadi sesuatu yang urgent dan perlu dikejar oleh kita agar kemudian nanti secara saintifik itu menjadi bagus gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi kalau saya sering juga sedikit diskusi kalau dengan teman-teman dosen di Ilkom juga, wah ini kan mata kuliahnya terlalu manajerial sekali. Oh enggak juga Pak, ini algoritma itu bahkan kita perlu audit gitu kan. Ya algoritma satu. Yang kedua source code. Source code kalau di dunia software engineering itu perlu diaudit gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi dan untuk mengauditnya kita ya harus jadi programmer benar kan, harus punya pemahaman source code yang benar gitu. Bahkan filosofi pseudocode, logical thinking-nya harus kuat sehingga bisa mengatakan bahwa audit itu source code itu baik, benar apa enggak, efisien apa enggak dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu. Dan seterusnya. Ini saya kebetulan dari laboratorium riset sistem komputer dan jaringan misalnya. Di dunia jaringan auditnya gimana? Dan kira-kira gitu. Ya butuh juga. Kita harus tahu kecepatan jaringan itu dipengaruhi oleh apa. Tergantung dari routing protokolnya, misalnya dari algoritma pengiriman datanya, apakah menggunakan konsep first in first out dan seterusnya. Mungkin menggunakan Dijkstra algorithm. Nah itu kita perlu cek, ya, sehingga harus paham benar. Lebih dalam saya di resource allocation di data center misalnya, itu juga sama. Nah, algoritmanya gimana? Menggunakan prioritisasi atau bagaimana? Atau menggunakan tendering, menggunakan konsep weighted dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus lihat, harus tahu benar algoritmanya kayak apa. Sehingga kita bisa audit sistemnya secara lebih komprehensif. Jadi sangat inline dan saya sangat diperlukan ya kalau sampai mata kuliah ini hilang. Nah, ini sulit gitu. Ini mata kuliah yang mungkin secara prinsip mungkin teman-teman auditor dari bidang akuntansi yang auditing gitu ya, itu bisa, tetapi teknologinya mereka nggak bisa. Sehingga ini memang seperti profesi data science ya, intersection antara computer science, kemudian pemahaman computation algorithm, nanti ditambah dengan domain knowledge di bisnis, apakah itu di network, apakah dia itu di big data, di AI, dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya sangat besar, dan demand-nya sangat tinggi, kan sekalian. Jadi, teman-teman tertarik berada di dunia seperti ini, waktu pekerjaannya banyak sekali, tetapi kita tidak banyak yang mensuplainya. Jadi kira-kira begitu. Ya, baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya kembali. Saya berikan waktu sebelum saya lanjut. Jadi ini konsepnya ya, konsep cara berpikirnya. Nah nanti
sebenarnya ini yang nanti menjadi capstone kita. Jadi teman-teman nanti mencoba meng-capture, bisa nggak mencoba membayangkan atau melihat fenomena di sekitar kita, ini masuk dalam konsep visualize problem, based on event, berita, atau mungkin ada report, insiden report, nah dari semacam itu. Tapi kemudian kita drill down ke bawah. Bisa nggak kemudian masalah tadi kita turunkan, kita analisis menjadi masalah yang berpola dan masalah yang bertautan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini yang menjadi tantangan pertama. Nah, yang menarik lagi seperti ini, teman-teman sekalian. Audit itu tidak bisa serta-merta seperti membalikkan tangan atau membalikkan tangan instantly mengubah dari sebuah situasi yang berantakan menjadi sangat firm. Ya, itu kadang juga orang terjebak bahwa audit itu sesuatu yang instantly bisa menyelesaikan banyak hal. Nah, padahal cara bekerjanya tidak seperti itu langsung. Ya. Jadi ini adalah sebuah mekanisme yang seperti riset gitu ya, literate gitu, harus dieksplor segala kemungkinannya, harus di-capture strateginya sehingga kemudian kita bisa mendapatkan apa namanya sebuah apa ya formulasi tertentu untuk menyelesaikan masalah tadi yang saya sebutkan tadi itu dengan efektif dan efisien, tidak kemudian tiap ada masalah kita harus geruduk-geruduk menyelesaikannya lagi ya, kira-kira begitu. Nah ini yang menjadi poin penting. Nah, jadi contohnya seperti ini, ya, kita punya problem data itu masih scatter atau terpisah-pisah, belum terintegrasi gitu ya. Kemudian belum lagi business decision tanpa tidak berbasis data misalnya semacam itu. Itu yang menyebabkan kerumitan-kerumitan yang sekarang kita hadapi gitu ya di sisi implementasi teknologi dan seterusnya. Mungkin coba teman-teman lihat di perusahaannya atau di organisasinya kalau yang sudah bekerja tingkat rate keberhasilan implementasinya seberapa jauh. Dan biasanya dua faktor ini yang dominan ya, data masih terpisah-pisah dan ketika mengambil keputusan tidak bisa menghasilkan hal yang baik karena tidak memperhitungkan data. Bahkan pengambilan keputusan biasanya hanya didasarkan pada insting ya atau kebiasaan. Jadi kira-kira gitu. Nah, dalam konsep ini, inilah sebenarnya yang menjadi berbahaya karena kemudian tujuan organisasi tidak tercapai. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang saya pikir di sekitar kita udah langsung paham ya. Jadi bagaimana itu terjadi. Yang kedua, biasanya ini problemnya terjadi karena data standardization, kemudian tidak comply dengan regulasi, dan yang terakhir adalah security. Nah, ini juga menjadi masalah. Seringkali kita melihat bahwa dengan adanya standarisasi itu kita merasa jadi lebih ribet gitu. Tapi sebenarnya enggak, standarisasi itu memudahkan kita sebenarnya. Cara pandangnya seperti itu. Kalau teorinya di area kita di audit semacam itu, standarisasi itu memudahkan. Ya. Tetapi kalau kita nggak comply, ya cukup sulit untuk bisa memperbaiki proses yang berjalan. Nah, kadang ada faktor lagi. Seringkali kalau kita bicara implementasi sistem, semuanya mendorong untuk cepat-cepat bikin teknologi. Padahal kalau kita lihat di sini sebenarnya pengembangan atau development teknologi ini harus hati-hati, ya harus didasarkan pada pola tertentu. Nanti kita lihat standarnya. Ternyata kalau kita mau mengembangkan teknologi atau sistem informasi tertentu tidak boleh langsung kita buat, tetapi harus detailkan dulu bisnis prosesnya, kemudian kita bangun arsitektur enterprise-nya. Nanti secara spesifik saya ingin membahas itu sehingga tidak apa namanya itu copot-copot atau tambal sulam maksudnya. Tambal sulam kita bikin sistem gitu. Jadi itu yang nanti sering terjadi. Nah, sehingga nanti kita bisa membuat itu jadi lebih terorkestrasi. Nah, nanti daya dorongnya ini sebenarnya data integration sama data driven, sehingga nanti perusahaan itu strateginya firm. Nah, teorinya semacam ini. Jadi saya punya dua teori yang saya share ini yang saya coba formulasikan bahwa ya kita berangkat dari problem base, kemudian yang kedua pendekatannya nanti ya harus mengintegrasikan beberapa komponen ini ya. Jadi bagaimana data yang scatter kita jadikan sebagai awalan, kemudian mendorong terjadinya pengambilan keputusan dengan berbasis data, kemudian kita lari ke standarisasi pilihan teknologi yang baik,
dan akhirnya kita bisa punya data integration dan data driven yang baik. Nah, itu cara pandangnya audit semacam itu. Nah, kuncinya seperti ini, harus ada konvergensi. Nah, jadi pemilihan teknologi, kebutuhan dan lain sebagainya itu harus dikonvergensikan. Kita tidak bisa mengandalkan satu teknologi untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi kita harus merangkai semuanya menjadi satu, dan kemudian setelah kita rangkai, kita baru bisa menjadikannya itu sesuatu yang baik gitu ya. Ini contoh nih tampilan lab kami, lab riset sistem komputer dan jaringan di gedung SIC. Mungkin teman-teman yang ini kelas weekend ya, jadi agak sulit ke kampus, tapi kalau maksudnya ke lab ya, kalau bisa ada waktu, bisa berkunjung ke lab, bisa melihat bagaimana sistem operasional yang saya sampaikan tadi itu dikerjakan untuk banyak hal. Contohnya ini yang COVID ini kami kerjakan di kita masih jalan sampai sekarang untuk melakukan itu, dan teman-teman bisa lihat nih, kita tidak butuh teknologi yang sangat besar sekali atau hardware yang canggih-canggih, tapi asal kita bisa konvergensi dengan baik, itu ternyata kita bisa menghadirkan teknologi yang cukup bagus gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi harapannya dengan seperti ini konvergensi itu jadi sangat poin penting. Ya. Oke, sampai sini sebelum saya masuk ke yang lebih spesifik, silakan. Ada yang mau ngambil minum juga dipersilakan, kita sambil minum. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Oke, jika tidak ada, saya akan coba masuk ya. Ini slide berikutnya lebih ke pancingan sebenarnya. Pancingan itu dalam artian kita diskusi ya, bagaimana teknologi-teknologi di sekitar kita di ilmu komputer itu kemudian memantik kebutuhan tadi ya, kebutuhan dari audit tadi atau manajemen audit informasi. Contoh teman-teman praktek yang terjadi adalah tentang big data. Ini karena kebetulan saya sangat dekat dengan area riset ini ya. Jadi saya ingin share ke teman-teman. Mungkin nggak kita mengambil ini sebagai riset topik ya. Kita tanda kutip mengaudit, tapi nanti kita tentukan caranya, tapi dengan genre dari big data. Nah, big data itu sekarang punya 3 konsep atau 3 prinsip ya di area untuk mendukung terciptanya smart city atau mungkin smart enterprise dan seterusnya. Jadi yang satu ini big data dikenal sebagai teknologi ya. Karena teknologi maka dia berperan untuk memungkinkan atau enabling dari suatu situasi yang masih ya kita sebut aja manual menjadi fully automated gitu atau fully automated jadi semacam itu. Nah, ini kita kenal untuk ada teknologi untuk memproses data yang sangat banyak, misalnya dengan Hadoop distributed file system. Kita bisa juga menggunakan Elasticsearch untuk indexing dan mempermudah searching dan seterusnya. Tapi kita harus memastikan bahwa teknologi itu bisa explainable tadi, bisa dijelaskan secara saintifik bagaimana cara kerjanya dan dengan cara yang benar, kira-kira gitu. Nah, kemudian big data sebagai metode atau cara. Nah, ini di dalam big data kan banyak algoritma. Jadi misalnya pengolahan data misalnya dengan konsep MapReduce misalnya gitu. Nah, bagaimana itu kita bisa cek bahwa MapReduce itu bekerja dengan benar gitu ya. Kemudian kalau dia di data ingestion, big data itu pakai Kafka, pakai Apache Storm dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kerja tools-tools itu sehingga kemudian kita punya keyakinan bahwa mereka berjalan sesuai dengan dengan bagaimana tools itu dibuat dulu dan kemudian beroperasi dengan benar sesuai
sesuai dokumentasinya dan seterusnya. Ya. Jadi dan terakhir adalah big data sebagai strategi atau seni. Nah, kalau kita bicara auditnya atau si sudut pandang audit, maka kita punya ini mengacanya pada definisi yang ada di big data itu sendiri misalnya. Jadi kalau kita lihat apakah kemudian misalnya simpel saja, apakah benar kita atau company kita atau perusahaan kita atau organisasi kita itu ada di area big data apa tidak? Apa namanya? Bekerja di area big data apa enggak? Nah, pertanyaannya apakah big data yang dimaksud itu sesuai dengan yang diinginkan oleh definisi ini apa enggak atau standar ini apa enggak? Nah, menurut saya definisi dari Gartner ini ya, tahun 2016 itu masih merupakan big data definition yang menjadi semacam kalau bahasa saya ya gold standard lah, kira-kira begitu. Nah, ternyata begini rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara big data sekarang ini orang-orang berfokus pada volume. Jadi banyaknya data atau high volume. Nah, mungkin kalau ditambahkan dengan ciri khas yang lain ya ada high velocity dan juga ada variasi dari data. Nah, tetap ini bisa dikatakan ya harfiah saja benarnya gitu ya. Big data sebagai sesuatu yang kita kumpulkan dalam jumlah yang besar ya, koleksi datanya besar. Tetapi yang dilupakan adalah big data ini sebenarnya adalah kumpulan informasi yang sudah berubah menjadi aset. Gitu. Jadi information asset itu ya informasi itu kita anggap penting, kita anggap urgent, dan kita ingin menyimpannya dalam jangka waktu yang lama. Dan kita yakin bahwa informasi itu berguna di waktu-waktu mendatang. Nah, ketika itu terjadi, maka kita punya pemahaman big data yang benar. Nah, simple is that. Jadi kita baru bicara karakteristik datanya. Jadi kalau ditanya misalnya nih, kalau bahasa saya kalau mengaudit pemahaman CEO atau C-level di perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan ini mungkin sudah dideklar ya perusahaan kita sudah masuk di era big data. Nah, pertanyaannya big data itu ada di mana? Gitu ya. Oh ya, kami hanya mengumpulkan data dalam jumlah yang besar. Oke. Tapi kalau hilang nothing tulus atau enggak? Ya masih suka-suka, masih belum terlalu aware, tidak terlalu berpengaruh ya. Berarti belum menjadi information asset. Nah, ketika terjadi semacam itu, maka kita bisa merevisi bahwa perusahaan itu belum pada level big data karena tadi masih hanya berupa kumpulan data dan kumpulan-kumpulan yang lain. Nah, ini yang membedakan teman-teman sekalian dalam konteks big data definition misalnya semacam itu. Dan itu harus kita fact finding di proses audit. Jangan sampai nanti karena bayangkan, kalau pemahaman di level puncak saja sudah kacau, misalnya gitu ya, otomatis ke bawah juga perlakuan data manajemennya, penyimpanan datanya, bagaimana memperlakukan data untuk keperluan data analitik menjadi tidak baik atau tidak benar, begitu ya. Dan ini yang menjadi permasalahan. Nah, kira-kira begitu. Belum lagi tidak hanya sekedar sampai menjadi information asset, tetapi juga ini cost efektif. Jadi data itu cost efektif. Jadi kalau dia hilang atau dia itu ada akan menghasilkan value, tapi ketika dia tidak ada atau kita kehilangan, maka kita akan muncul cost. Nah, karena information asset maka menjadi penting. Nah, ketika information asset menjadi penting, maka kita memprosesnya itu juga dengan cara-cara yang inovatif ya, dan kemudian dengan cara-cara yang advance ya. Makanya dibutuhkan big data processing atau big data analytic untuk melakukan itu. Nah, kita tidak bisa, kita punya kumpulan data yang besar, tapi cara memprosesnya biasa saja, statistical base gitu ya misalnya. Ya, nggak akan keluar value-nya gitu kan. Jadinya malah resiko. Resikonya apa? Kita tidak punya kemampuan untuk memfilter datanya. Atau bahasa kita ya, data analitik kita jadi mandek gitu. Karena kebanyakan data, bukan kekurangan data. Wah, bahaya. Akhirnya yang terjadi adalah information overload yang menyebabkan kita malah tersesat. Nah, ini yang bahaya. Nah, apa efeknya? Perusahaan jadi nggak tahu harus kemana. Atau organisasi jadi kehilangan arah. Nah, ini yang bahaya sekali. Nah, itu harus kita audit, gitu. Bagaimana processing informasi. Karena kalau informasi itu kan kayak kompas ya. Jadi kalau dia diolah dengan cara yang salah dan tidak dengan tepat, ya dia akan memberikan arah yang tidak tepat dan menyesatkan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, apa efeknya? Kalau benar, maka organisasi itu akan punya kemampuan untuk melihat insight.
Jadi bukan hanya report tapi insight. Kemudian kemudahan pengambilan keputusan dan otomatisasi proses-proses bisnis. Nah, ini yang menjadi formulasi ya. Dan kalau kita turunkan, ini akan menjadi apa? Menjadi parameter-parameter audit dalam teknologi di big data. Nah, ketika ini dipenuhi, nanti akan ada pertanyaan, oh berarti layak kita butuh teknologi sekelas Hadoop Distributed File System. Kita butuh teknologi sekelas Hortonworks misalnya gitu, atau oh ya jelas, makanya kita butuh Cloudera, kita butuh Oracle Big Data, dan seterusnya. Nah, karena dasar ini, jadi semacam itu. Nah, pemahaman kita, ini sebagai sampel ya, ketika kalau kita bicara Big Data Definition, atau kita bicara audit di area Big Data, maka pemahamannya harus jelas, harus clear. Kita sebagai orang yang nanti mengevaluasinya harus paham dulu di sini. Kalau tidak, ya sulit. Nah, maka seringkali kalau ada audit teknologi informasi, tapi yang melakukan itu bukan orang yang memahami konteks teknologinya, apalagi tidak memahami computationalnya, maka ya akan cukup sulit untuk bisa mempercayai hasilnya. Maka teman-teman yang berada di dunia di S2 ilmu komputer ini beruntung karena teman-teman deep di area pemahaman computationalnya. Nah, sehingga paling tidak teman-teman sudah selangkah lebih dulu memahami konteks komputasinya. Nah, sehingga nanti kalau melangkah ke area proses audit dan lainnya itu jadi lebih smooth menurut saya dibanding yang lain ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain itu bisa juga melakukan itu karena kan teknologi sekarang bisa dipelajari ya, bisa dipelajari di mana saja. Nah, itu poinnya. Nah, kemudian yang kedua, ini biasanya poin auditnya di sini, apakah frame-nya atau logical thinking tentang big data-nya benar apa enggak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sisi sumber data. Jadi ketika sumber data itu benar, sumber data itu sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan kriteria dari big data, maka big data itu bisa dibenarkan bahwa itu adalah ya big data, kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang beberapa perusahaan sudah sangat kencang mengklaim bahwa mereka adalah perusahaan big data, tapi mereka tidak menyentuh data tidak terstruktur. Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Nah, karena sering dihindari, karena data tidak terstruktur itu kan cukup sulit ya untuk diproses atau di manage. Nah, sehingga otomatis untuk nyari aman atau untuk lebih memudahkan ya data terstruktur yang dikerjakan. Nah, kalau itu terjadi ya otomatis ya dia belum benar-benar 100% perusahaan big data karena hanya bermain di data terstruktur. Bermain dengan multisumber apa tidak, misalnya gitu ya. Kemudian apakah menggunakan data yang bersumber dari internal atau eksternal apa tidak. Dan pengolahannya itu apakah biasa saja dengan teknik-teknik biasa atau menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, dalam hal ini pendekatan-pendekatan advance. Nah, kalau ini dimunculkan, maka berarti dia memang menangani data-data yang sangat besar dan sangat unik, kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi contoh ya bagaimana kita mengelaborasi. Ini hanya untuk memberikan gambaran awal ya. Nanti detailnya tentu saja harus ada standar dan metode ilmiah melakukan auditnya seperti ini, seperti apa itu akan kita lakukan di big data seperti apa dan seterusnya. Termasuk nanti kita harus melakukan apa itu kalau di mesin learning namanya feature extraction atau feature attribute identification di data untuk mengetahui data itu terstruktur atau tidak. Itu juga penting. Jadi kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian kita juga harus menguasai proses ya. Menguasai proses itu kita harus tahu pipeline-nya big data. Jadi dari mana dia berasal, diproses seperti apa, dan nanti menghasilkan result seperti apa itu juga harus dipahami. Kita harus punya petanya. Kalau bahasa saya ini kayak peta, ya, ada Google Map-nya gitu, ada alurnya. Jadi kalau tiba-tiba, jadi tidak ada yang instan, tidak ada yang tiba-tiba muncul hasilnya langsung. Tiba-tiba ada dashboard-nya, kira-kira begitu. Itu tidak bisa. Jadi harus clear pipeline-nya. Nanti tugas kita kalau punya pipeline ini, ya pipeline ini yang harus kita audit. Jadi prosesnya gimana,
inputnya dari mana, kemudian di tengah nanti datanya berubah jadi apa, kemudian masuk ke real time analytic zone itu berubah menjadi JSON misalnya, dan seterusnya. Nah, itu harus kita konfirmasi dan seterusnya. Jadi cukup rumit. Jadi untuk melakukan itu kan otomatis kita harus pegang benar ya big data proses detailnya seperti apa, itu harus dilakukan. Belum lagi nanti ini menghasilkan analitik big data analitik tertentu, misalnya ada exploration and discovery, atau kita kenal sebagai exploratory data analytics misalnya, descriptive analytics, predictive analytics. Nah, itu juga harus kita kuliti satu-satu. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi poin penting ya, kira-kira begitu. Nah, dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau udah masuk ke area yang lain, misalnya di open data, kemudian open government dan seterusnya, itu akan makin dibutuhkan big data itu. Nah, Nah, kemudian yang berikutnya ini juga menarik. Kalau itu sudah, nanti bagaimana ketika big data itu digunakan untuk mendukung terciptanya artificial intelligence. Nah, ini juga penting untuk dipahami. Ini adalah salah satu teori saya juga ya, bahwa kalau orang langsung menuju ke artificial intelligence biasanya, tapi sebenarnya di belakangnya itu ada proses hal yang lain yang harus kita siapkan. Jadi yang satu ada kebutuhan arsitektur yang cukup masif ya, terutama arsitektur untuk mendapatkan dataset ya, karena kita tahu dataset itu kan jadi bahan kita untuk menyusun data pendukung atau data modeling di artificial intelligence. Kemudian strateginya harus tepat juga ya. Kemudian nanti kita butuh men-set up fungsi-fungsi big data dan juga big data algorithm, sehingga nanti ekosistem AI-nya juga bagus dengan baik. Sekarang ini kan AI kita itu kan masih oke, datasetnya ngambil dari Google kira-kira gitu ya. Jadi belum benar-benar data yang primer kita sendiri. Kemudian library-nya pun juga algoritmanya kita cuma pakai manggil mlib gitu, atau kita hanya panggil skitlearn dan lain sebagainya. Tapi kita belum sampai pada level ya algoritmanya kita develop sendiri, karena ini specific purpose untuk AI kita misalnya semacam itu. Nah, jadi ini yang menjadi poin juga nanti di area big data misalnya semacam itu. Nah, kalau di area cloud computing juga terjadi, teman-teman sekalian. Tadi di awal saya sudah sedikit mention ya. Jadi cloud computing ini juga sama seperti big data ya, dia merupakan teknologi juga, kemudian metode komputasi dan juga strategi ya. Nah, ini harus kita cek benar. Jadi nggak cuma cloud computing itu istilahnya hanya masalah langganan ke AWS atau Ali Cloud atau ke Azure gitu ya, tetapi more than that. Jadi itu bagi company atau bagi organisasi ya itu pendekatan teknologi, metode komputasi, dan strategi. Sama seperti TA. Teman-teman kalau saya akan mengembangkan A, tapi saya deploy di cloud computing. Nah, kan ada pertanyaan, cloud computingnya buat apa? Apa hanya sekedar untuk menggantikan kebutuhan server fisik ke server di software atau di cloud gitu, atau sebenarnya apa yang ingin dikejar, kira-kira begitu. Nah, ini yang perlu dilakukan. Sekarang ada juga namanya edge computing, misalnya gitu. Nah, itu juga nanti perlu dicek ya, perlu dievaluasi. Tapi poinnya seperti itu. Nah, sehingga kita jadi tahu, nah, tergantung misalnya motivasinya seperti ini ya. Kita ingin mengejar flexibility, atau kita ingin mengejar disaster recovery yang cepat, atau automatic software update yang terjadwal, kebutuhan cost yang lebih ringan dengan model pay as you go gitu ya, increase collaboration, integrasi atau konvergensi dengan teknologi pendukung lain, security, atau mungkin ingin location independent, jadi semacam itu. Nah, ini yang nanti perlu dicek benar dari sisi infrastruktur cloud yang akan kita pakai, sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan hal kayak ginilah yang nanti harus kita audit atau kita cek satu persatu gitu ya, sehingga benar gitu ya. Nah, sehingga nanti perusahaan atau organisasi mendeklar bahwa saya sudah pakai cloud computing. Nah, pertanyaannya bukan sekedar langganan ke AWS, tapi apakah parameter karakteristik ini sudah terpenuhi apa enggak. Ya, kita sama apa bedanya kita ke AWS atau ke hosting lokal ya, dengan konsep
co-location, ya kira-kira gitu. Co-location kan saya sewa server, tapi server fisik ya. Tapi sekarang juga co-location servernya server VM, hampir mirip. Tapi ada on-demand service-nya apa enggak, kemudian ada menggunakan broad network access apa tidak, service-nya terukur apa tidak, terjadi rapid elasticity atau tidak, kemudian resource pooling-nya ada atau tidak. Nah, itu nanti kita cek satu persatu. Dan ini sebenarnya sudah memberikan clue ke teman-teman nih. Ini area-area riset S2-nya di poin-poin ini sebenarnya kalau di cloud computing. Kalau di big data tadi banyak banget ini. Ya, di area big data proses mungkin tidak harus semua flow semua, tapi flow-flow penting saja, data ingestion atau apa gitu ya. Nah, kemudian nanti ini karakteristik data juga belum pernah ada yang melakukan, dan ini definisinya juga bisa kita lihat. Jadi cukup banyak, jadi semacam itu. Nah, jadi nanti belum lagi terkait dengan teknik cloud migration, gitu ya, dan selain seterusnya terkait dengan apa kita mengevaluasi tentang sensitive data, compliance, apakah itu mengganggu business operation apa tidak, bagaimana migrasi dari legacy arsitektur ke cloud dan seterusnya, security issue, technical cloud-nya dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi tantangan-tantangan dan menjadi calon-calon rumusan masalah atau tadi problem visual yang harus kita turunkan ke area yang lebih detail untuk di area audit tadi. Nah, ini contohnya, nah, teman-teman sekalian, lebih spesifik kita bisa mengaudit potential usage dari cloud computing. Misalnya, dia hanya mendeklar sebagai media penyimpanan terpusat pada server, ya, menyimpan data secara terpusat dan seterusnya. Ini juga kita perlu cek, ya, keamanan data, karena biasanya memang beberapa perusahaan cloud itu secara standar dia sudah mendeklar bahwa dia standardized dengan ISO tertentu. Kemudian ini lebih murah, gitu ya. Mengantisipasi data loss dan semacam itu, kemudian disaster recovery, kemudian kapasitas penyimpanan tidak terbatas dan seterusnya. Ini kita perlu cek. Nah, nanti secara teknologi, secara apa ya, computer science, nah ini adalah makanan kita nih. Nah, kita bisa mengecek dan kita harus memastikan apakah cloud computing itu memenuhi foundational elemennya. Misalnya teknologi virtualisasi, menggunakan konsep distributed computing, autonomic system, apakah grid teknologi, menggunakan service oriented arsitektur dan seterusnya. Jadi ini harus kita cek satu persatu. Nah, ini kalau ini sudah bisa jadi topik TA nih. Jadi bayangkan ini bisa sudah ada 12 riset gitu ya. Jadi gitu terkait dengan itu. Saya ingin mengevaluasi atau menganalisis kinerja virtualisasi di cloud provider untuk misalnya hosting aja kayak gitu. Nah, misalnya semacam itu. Saya ingin melihat distributed computing perusahaan cloud ini dengan membenchmark dua location-nya untuk balancing resources misalnya kayak gitu. Nanti juga bisa kita lihat. Nah, itu baru di foundational element. Jadi teknologi fondasinya yang harus kita cek. Nah, kemudian yang kedua adalah karakteristik atau bisnis proses di cloud-nya. Apakah dia menerapkan on-demand self-service? Nanti kita harus cek, harus kita audit. Kemudian menggunakan konsep ubiquitous network access, ya, jadi tidak network access yang menyebabkan login kalau bahasa saya. Kemudian location based independent. Jadi saya mau akses kemana saja, saya akses dari mana saja, mestinya SLA ketika menggunakan cloud computing itu sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada lag services. Ya. Rapid elasticity, saya butuh tinggi, ya langsung ada rilisnya, tapi terukur, nanti semacam itu. Nah, kalau delivery model ini hanya cara menyediakan layanannya saja, yang kita sebut sebagai software as services, ini bisnisnya lah, platform as services dan infrastruktur as services. Nah, ini hanya itu. Tapi sebenarnya core fokus dari audit kita ada di dua karakteristik atau komponen di bawah ya. Ada foundational, ada essential karakteristik. Nah, itu sebagai contoh semacam itu. Nah, pertanyaannya, kalau kita sebagai mahasiswa S2 ilmu komputer atau nanti profesional di area ini, apakah kita sudah menguasai teknologi-teknologi ini? Nah, konsep-konsepnya sudah kita pahami belum? Jadi jangan sampai kita belum paham, tapi kita mengaudit ini, wah itu bahaya. Nanti kita harus baca buku. Jadi akan kelihatan lucu nanti, jadi semacam itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, jadi ini welcome sekali. Ini temanya banyak banget. Jadi dan saya ngelihat di
tugas akhir kita belum banyak yang mengarah ke situ ya. Jadi mostly sekarang larinya masih ke mesin learning-an semua itu. Jadi ya itu, tapi yang ke sini belum ada. Padahal ini menarik. Ini bahkan nggak perlu kemana-mana, kita pakai lab saja untuk simulasi, untuk kemudian mengenerate data untuk analisis di tesisnya. Saya pikir ini sudah cukup. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini juga sama nanti komponen-komponen pendukung ya, dari server, storage, mobile, application, database, itu perlu kita cek juga nanti dari sisi itu juga. Nah, ini contoh-contoh cloud provider saja. Nah, belum lagi Internet of Things, rekan-rekan sekalian. Nah, ini kita masuk ke area otomatisasi gitu ya, menggunakan sensor dan lain sebagainya. Nah, maka kita perlu mengecek juga apakah Internet of Things ini punya karakteristik yang berfungsi seperti konsepnya, di mana device itu bisa menghasilkan semua informasi, bisa connect dari mana saja, bisa menggunakan network seperti yang lainnya. Ya, contohnya kalau kita menggunakan IoT, biasanya IoT itu punya protokol khusus. Ya, kalau di protokolnya ada apa namanya itu? NB-IoT, ada LoRa, ada yang lainnya. Nah, itu bagaimana konvergensi atau interoperability antar platform itu juga perlu dikerjakan. Meskipun ini sebenarnya ya sedikit-sedikit setengah lah gitu, intersection dengan S2 ELINS ya, karena mereka lebih banyak di Internet of Things teknologinya. Tapi menurut saya ini juga akan kita hadapi. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita punya environment semacam ini, bagaimana kita memastikan bahwa water management sistemnya itu berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat, plant control-nya bekerja, ultraviolet lamp-nya itu nyala sesuai intensitas cahaya yang dibutuhkan agar panennya padi di dalam ruangan ini berjalan dengan baik, monitoring sistemnya itu real time, kemudian air supply dan water modeling-nya juga berjalan dengan baik. Algoritma yang terbentuk juga mendukung environment ini. Nah, ini jadi pertanyaan juga. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini perlu dicek ya. Jadi sehingga nanti dalam konteks tertentu proses audit ini menyediakan semacam nggak cuma monitoring ya, tapi early warning system ya, bagaimana teknologi itu bisa mendukung environment seperti ini. Kira-kira gitu. Nah, ini nanti secara lebih spesifik misalnya ya teknologi semacam ini akan kita butuhkan. Jadi kita mengaudit monitoringnya, kemudian water monitoringnya juga kita cek, air monitoringnya, kemudian sensornya juga harus kita cek berjalan kalibrasi dengan baik di database server juga data integrity-nya terjaga dan kemudian monitoring sistem berjalan seperti yang kita inginkan. Kalau dia butuh real time data monitoring juga berjalan dengan baik. Jadi ini bayangkan checkpoint untuk melakukan auditnya itu banyak tempat gitu ya, dan banyak hal. Dan ini menjadi salah satu, dan sebenarnya auditnya nggak perlu harus semua full pipeline. Kalau dalam tesis mungkin kita hanya, mohon maaf, di beberapa checkpoint aja udah cukup, ya, kira-kira begitu. Nah, ini pernah saya lakukan ketika membuat teknologi early warning system untuk deteksi longsor. Nah, itu saya libatkan 7 mahasiswa tesis untuk menggarap di setiap titik-titik ini. Nah, itu dia tidak hanya juga mengaudit tadi, mengevaluasi kinerja dari masing-masingnya. Jadi bisa keroyokan, jadi kira-kira gitu. Nanti contohnya seperti itu. Nah, ini juga nanti skopnya banyak ya, bisa di area smart parking, kemudian diagnostic system, dan lain sebagainya. Jadi challenging sekali dan masih banyak sekali yang bisa kita kerjakan di area ini. Ya, itu kira-kira. Nah, apalagi nanti kalau levelnya ini, teman-teman sekalian, masuk ke tadi yang saya sampaikan, masuk di area konvergensi. Bagaimana konvergensi itu ketika 2-3 pilihan atau lebih teknologi itu dipakai bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Kita gabungin IoT, cloud, big data untuk mengatasi climate change, misalnya kayak gitu. Nah, itu jauh lebih kompleks lagi untuk melakukan manajemen teknologinya yang bervariasi ini. Yang kedua, bagaimana memastikan semua komponen ini bekerja pada porsinya dan on point, tidak berlebihan tapi bisa smooth, jalan dengan baik semuanya. Nah, ini yang poin penting untuk dilakukan. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini salah satu yang bisa mengerjakan ini itu kalau di kehidupan kita itu cuma satu, yaitu para istri. Jadi istri itu pinter. Ini konvergensi. Jadi bisa masak, bisa bikin kopi, bisa
macam-macam, tapi ya gitu. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak biasanya nggak sulit, kira gitu. Intermezzo, ini karena baru saja saya dibikinin kopi. Jadi kira-kira begitu. Nah, nanti blockchain. Nah, blockchain juga menjadi menarik ini ya. Blockchain itu saya sendiri juga tidak terlalu dalam, tetapi ada beberapa riset awal yang sudah saya kerjakan dengan Pak Bambang Prastowo itu tentang blockchain. Nanti akan saya share juga bagaimana blockchain itu ternyata bisa digunakan bukan hanya ternyata bukan untuk securing data, tetapi untuk data integrity, ya kira-kira begitu. Nah, ini konsepnya seperti apa nanti kita bahas berikutnya, kira-kira begitu ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari the rest ya. Jadi itu teman-teman untuk pancingan awalnya, bagaimana kita memahami dunia audit, logical thinking-nya tentang audit untuk melakukan itu, dan kemudian kita bisa meresponnya untuk keperluan audit kita, dan kira-kira seperti itu. Nah, baik, nah sekarang ada pertanyaan dari rekan-rekan? Belum ada? Baik. Jika belum ada, mungkin untuk sesi ini akan saya hentikan di sini. Nanti teman-teman silakan pelajari yang sisanya, karena ini lebih detail ke blockchain, tapi saya tidak ingin masuk terlalu technical, tapi nanti agar nanti setiap sesinya akan saya hubungkan ya. Jadi misalnya minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kerjanya audit gitu ya. Nah, nanti kita akan masuk dengan pendekatan big data dan segala macam, sehingga kemudian bisa mengelaborasi. Baik. Oke, kalau tidak ada, sebentar. Ini saya stop dulu rekamannya.